Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ali Mubarak, mahasiswa Sistem Informasi semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Enterprise Architecture untuk Universitas Patimura menggunakan TOGAF ADM. Adapun pembahasan yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, apa itu EA atau Enterprise Architecture, yang kedua, apa itu TOGAF, ketiga, fase dari TOGAF, keempat, case study. Langsung saja yang pertama, apa itu EA? Enterprise Architecture atau arsitektur perusahaan adalah suatu pendekatan strategis yang menyeluruh untuk merancang, mengelola, dan mengintegrasikan elemen-elemen kunci dalam suatu organisasi. EA melibatkan pemodelan dan analisis terhadap suatu struktur bisnis, proses data, dan teknologi informasi yang untuk mencapai keselarasan antara tujuan bisnis dan keputusan teknologi. Selanjutnya, apa itu TOGAF? The Open Group Architecture Framework adalah kerangka kerja arsitektur perusahaan yang dirancang untuk membantu organisasi merancang, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur yang efektif. Dikembangkan oleh The Open Group, TOGAF memberikan panduan terstruktur untuk membantu organisasi dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika dalam lingkungan bisnis dan teknologi saat ini. TOGAF menggabungkan prinsip-prinsip dan metode terbaik dalam arsitektur perusahaan, menyediakan struktur dan komprehensif, dan terdokumentasi untuk mendukung pengambilan keputusan arsitektural yang baik. TOGAF juga merupakan alat yang kuat untuk organisasi yang ingin mengoptimalkan arsitektur perusahaan mereka. Dengan memberikan panduan yang terstruktur, TOGAF membantu organisasi untuk mengelola kompleksitas, meningkatkan efisiensi, mencapai integritas baik antara elemen-elemen kunci dalam lingkungan bisnis teknologi mereka. Sebagai kerangka kerja yang diterapkan, TOGAF terus berkembang untuk menjawab tantangan dan perubahan yang selalu berlangsung di dunia arsitektur perusahaan. Selanjutnya, fase-fase TOGAF. Yang pertama yaitu preliminary fase, yaitu fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur, termasuk kostumisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Selanjutnya, fase A, Architecture Vision. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Selanjutnya, fase B, yaitu bisnis arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Pada fase ini, tujuan dan visi yang telah dibuat di fase A dijabarkan lebih lanjut melalui pemodelan analisis dan arsitektur bisnis. Selanjutnya, fase C, Information System Architecture. Pada tahapan ini, lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan, berfokus pada perencanaan dan desain tingkat sistem yang mencakup aplikasi dan data, melibatkan pemodelan dan menganalisis untuk merinci struktur dan integrasi antara sistem informasi. Selanjutnya, masuk pada case study. Yang pertama, case study pada bagian pertama ini yaitu sebelum mengembangkan sistem informasi akademik terintegrasi, dilakukan identifikasi requirement management untuk visi arsitektur. Identifikasi ini mencakup visi dan misi STMI Pontianak dan tujuan bisnis atau business goals dan inti bisnis yang fokus pada penyelenggaraan pendidikan teknologi informasi. STMIK Pontianak bertujuan mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat global dengan kemampuan akademik dan profesional dalam teknologi informasi. Core bisnisnya adalah penyelenggaraan pendidikan di bidang tersebut. Penelitian ini fokus pada pemodelan arsitektur enterprise untuk sistem informasi akademik yang terintegrasi, termasuk pada hubungan komponen-komponennya. Dapat dilihat pada tabel 1, mekanisme hubungan subsistem informasi pada bagian akademik. Selanjutnya, bisnis arsitektur. Pada bagian analisis ini dilakukan dengan cara studi literatur dan mempelajari peraturan STMIK Pontianak sesuai dengan standar operasional prosedur.
Observasi pengamatan secara langsung untuk mendapatkan permasalahan dan kendala yang terjadi pada proses kegiatan akademik pada STMIK Pontianak. Proses kegiatan akademik yang terkait dengan aktivitas penerimaan mahasiswa baru, belajar mengajar, pelepasan akademik. Fase ini bertujuan untuk memahami kondisi saat ini dari proses pemodelan EA, Sistem Informasi Akademik Terintegrasi, dan selanjutnya dibuat usulan perbaikan dengan melakukan pemodelan arsitektur bisnis. Berdasarkan observasi pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan proses bisnis sistem informasi pada sumber tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Dari tabel 2 dapat dijelaskan bahwa penerapan teknologi informasi masih belum sepenuhnya mendukung kegiatan bisnis yang ada untuk setiap bagian aktivitas bisnis sistem informasi akademik. Selain itu, juga masih banyak aktivitas pengelolaan data mahasiswa yang tidak dilakukan secara bersama-sama. Penggunaan database secara terpisah oleh setiap bagian aktivitas bisnis yang ada sangat mempersulit setiap bagian yang untuk berbagi informasi sehingga membuat pelayanan menjadi lebih lama. Solusi dari permasalahan bisnis yang ditawarkan tersaji pada tabel 3 dengan tujuan sebagai solusi terhadap permasalahan organisasi. Dari tabel 3, solusi terhadap permasalahan sistem informasi akademik dapat dijabarkan menjadi sasaran perbaikan, yaitu pemanfaatan jaringan LAN yang sudah dibangun untuk berbagi informasi. Yang kedua, menyederhanakan PMB. Yang ketiga, menyediakan database yang dapat diakses oleh setiap bagian yang terkait dengan informasi tersebut. Yang terakhir, menggunakan jaringan untuk mengambil data dari database server. Selanjutnya, information system arsitektur. Fase ini bertujuan untuk membuat pemodelan arsitektur sistem informasi. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai sistem informasi akademik STMIK Pontianak sebagai dasar untuk membangun sistem informasi integrasi. Untuk memberikan penjelasan secara rinci pada tabel 4, berikut ini permasalahan yang ada pada akademik beserta solusi TI dan solusi aplikasi. Pada tabel 4 memiliki permasalahan-permasalahan yang ada pada STMIK yang sedang berlangsung, dan di sini didapat pola solusi teknologi informasi. Yang pertama pada bagian PMB, yaitu membuat aplikasi online untuk semua aktivitas PMB yang memberikan pelatihan untuk memanfaatkan jaringan untuk berbagi informasi dan database server yang bisa diakses oleh setiap bagian. Yang kedua pada bagian PBM, yaitu pengembangan aplikasi penjadwalan, aplikasi ujian, dan perlu adanya koneksi langsung dengan bagian lain. Yang ketiga pada bagian PA, yaitu penggunaan TIK dalam pengelola data alumni belum maksimal. Pada solusi aplikasi, pada bagian PMB, yang pertama yaitu aplikasi pendaftaran mahasiswa baru, aplikasi pengolahan tes masuk, aplikasi daftar ulang, aplikasi pelaporan penerimaan mahasiswa baru, aplikasi klien, database server, membangun database yang terintegrasi sehingga bisa diakses oleh setiap bagian. Yang terakhir, mengkoneksikan semua komputer klien ke database server. Pada bagian PBM, solusi aplikasinya yaitu aplikasi kalender akademik, aplikasi jadwal pelajaran, aplikasi bimbingan akademik, dan aplikasi kartu rencana studi atau KRS. Pada bagian PA, solusi aplikasinya yaitu aplikasi administrasi pengunduran diri, administrasi dropout, transkrip ijazah, wisuda, basis data dan data alumni berbasis web, aplikasi pengelolaan lulusan, dan pelacakan alumni serta aplikasi pelaporan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.